Di radio ini kan ada iklan tentang BPJS program rehab. Oh iya. Nah itu Andri awal-awal tuh baca dan dengernya, ini maksudnya nanti pesertanya direhab atau gimana gitu. Seperti apa Bu penjelasannya Bu? 91 Podcast. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal di Suara Bupati dan Parlementaria bersama Andri Handetolan dan juga bersama BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa bersama Ibu Farid Multianti atau akrab disapa Ibu Tanti, Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan. Luar biasa Ibu, sehat ya? Baik, sehat kabarnya, semoga bahagia selalu meskipun memang di luaran banyak pekerjaan dan aktivitas yang cukup padat ya Bu. Iya. Baik, Ibu, di radio ini kan ada iklan tentang BPJS program rehab. Oh iya. Nah itu Andri awal-awal tuh baca dan dengernya, ini maksudnya nanti pesertanya direhab atau gimana gitu. Seperti apa Bu penjelasannya Bu? Istilahnya seru ya Mas Andri ya. Jadi rehab itu sebenarnya adalah pembayaran iuran secara bertahap. Oh, pembayaran iuran secara bertahap. Kita nyebutnya sebenarnya cicilan ya. Iya. Kalau cicilan kan kayak kesan cicilan apa gitu ya. Jadi kalau pembayaran secara bertahap gitu kan. lebih cicilan enak ya. Kendaraan rumah ini masih ada. Iya, nanti gitu. tambah pusing kan ya Mas Andre. Jadi kita jangan sebut cicilan. Baik, rehab gitu. Itu rencana pembayaran bertahap. Iuran secara bertahap. Seperti apa itu Bu programnya Bu? Nah program ini itu untuk memudahkan ya teman-teman peserta, karena kan kembali lagi bahwa regulasinya BPJS Kesehatan sesuai dengan aturan dari Presiden. Peserta ini kan kalau peserta terlewat bayar iuran itu maksimal 24 bulan yang harus dia bayarkan kembali. Dan kalau sudah 24 bulan terlewat itu kan pasti udah berat banget ya Mas Andri ya, iurannya. Mau kelas 1 yang 1 bulannya 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 di 42.000 itu sangat besar sekali. Kalau sudah terlewat 24 bulan, sehingga kami di BPJS Kesehatan berkonsultasi dengan pemerintah. Sekali lagi tetap harus berkonsultasi dengan pemerintah. Boleh nggak peserta kami ini membayarkan iurannya secara mencicil atau secara bertahap? Nah, ada aturan mainnya nih untuk pembayaran secara mencicil atau bertahap ini. Ini tuh diberikannya kepada peserta mandiri atau peserta individu. Biasa kita sebutkannya peserta individu. Hanya diberikan kepada mereka saja. Kepada badan usaha juga ada. Oh, ada. Iya, badan usaha juga ada, tapi ada syarat-syarat lagi yang berbeda. Kalau untuk peserta mandiri ini diberikannya hanya untuk peserta yang punya tunggakan di atas 3 bulan. Jadi bulan keempat atau bulan kelima, keenam seperti itu sampai dengan maksimal 24 bulan seperti itu Mas Andri. Baik. Kalau syarat dan ketentuannya Bu untuk mengikuti program rehab. Nah ya, tadi saya sudah sampaikan syarat utamanya adalah dia harus menunggaknya di atas 3 bulan. Iya. Jadi kalau posisi peserta menunggak di atas 3 bulan maksimal di 24 bulan itu boleh dicicil hitungannya setengahnya. Jadi kalau misalnya saya nunggaknya 24 bulan, saya boleh cicilnya berapa banyak? Maksimal 12 kali. 12 kali ya. Oke, setengahnya ya Bu. Setengahnya dari posisi tunggakan yang bulan menunggak saya. Dan itu juga harus sama Mas Andre. Maksud saya sama ini adalah seperti ini. Kalau peserta nih terdaftar kan di BPJS Kesehatan itu harus terdaftar satu kartu keluarga. Kalau misalnya di satu kartu keluarga ada 5 orang. Bapaknya PNS, ibunya PNS. Terus anak pertama sudah di atas 21 tahun, tidak kuliah juga kebetulan dan kebetulan belum bekerja. Sehingga si anak ini otomatis harus terdaftar sebagai peserta mandiri. Nah, anak keduanya juga sama, kondisinya sudah di atas 21 tahun, tidak bekerja juga. Nah, ketika peserta anak pertama sama anak kedua ini, dia harus jumlah bulan menunggaknya sama Mas Andri. Nggak bisa kalau misalnya yang anak pertamanya nunggaknya 4 bulan, anak keduanya baru nunggak sebulan, boleh nggak nyicil? Itu nggak bisa. Jadi dia harus sama jumlah bulan menunggaknya. Dan posisi yang nyicil ini yang mana? Cuman untuk si anak yang punya peserta segmennya di peserta mandiri. Orang tua atau misalnya ada kakaknya yang kerja di perusahaan, itu walaupun satu kartu keluarga tidak bisa lakukan pencicilan karena memang segmen pesertanya mandiri, terpisah. Jadi memang
di sistem kami sudah pasti bisa dibedakan. Walaupun satu kartu keluarga, jangan khawatir nih. Oh, saya satu kartu keluarganya kebetulan yang satu kakak saya ini dia kerja di perusahaan kan nggak nunggak, terus kebetulan orang tua saya karena memang kami orang tidak mampu, dia dapat bantuan peserta yang gratis, kartu gratis dari pemerintah daerah gitu. Tapi saya karena memang saya masih sehat, saya nggak mau dapat yang kartu gratis, saya maunya bayar sendiri seperti itu. Tapi kebetulan saat ini saya sedang lagi nggak kerja gitu. Nah, itu yang akan mencicil hanya si peserta itu saja. Tidak keseluruhan. Betul, tidak keseluruhan. Tapi kata kuncinya jumlah bulan menunggaknya harus sama nih, nggak boleh beda-beda. Seperti itu, Mas Andri. Tetap ada aturannya, Bu ya. Betul. Ada keringanan tapi harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Nah, selain itu syarat-syaratnya, Bu, apa lagi, Bu? Daftarnya harus kemana? Harus lewat aplikasi kah atau datangkah? Atau seperti apa? Gini, Mas Andri. Waktu awal-awal program ini kami luncurkan di tahun lalu itu masih dibuka hanya lewat aplikasi mobile JKN saja. Oh, lewat aplikasi saja. Oke. Dan kemudian secara bertahap sekarang peserta bisa mendaftar melalui telepon ke call center kami di 165. Lalu kemudian dibuka lagi nih, boleh datang ke kantor cabang kalau misalnya kebetulan lagi di kantor cabang. Dan saat ini juga kami sedang melakukan kami BPJS Kesehatan itu melakukan telecollecting. Telecollecting ini kami melakukan penagihan iuran untuk peserta-peserta kami yang menunggak. Dan pada saat dilakukan telecollecting, sekiranya peserta itu pasti kami tawarkan untuk program rehab atau pembayaran secara bertahap ini. Kalau pesertanya bersedia, mereka bisa langsung. Bisa langsung. Melalui telecollecting kami bisa langsung daftarkan. Nanti kami akan lakukan perekaman pada saat peserta tersebut melakukan pendaftaran. Nanti dari pihak call centernya juga ikut menawarkan seperti itu. Jadi udah banyak dibuka. Tapi kalau melalui aplikasi mobile JKN nggak perlu kemana-mana, bisa langsung di rumah. Langsung, yang penting punya kuota ya. Nah, itu dia, Mas Andri. Nah, Ibu Tanti, apakah pembayaran tunggakan bertahap ini berlaku untuk satu keluarga? Tadi sudah dijelaskan ya. Ada hal-hal yang diperhatikan nantinya. Nah, kalau status kepesertaannya langsung aktif setelah mendaftar dan pembayaran tunggakan iuran, ini berlaku nggak, Bu? Nggak bisa langsung aktif. Bisa langsung. Jadi gini, peserta kami kita itu harus dia bayar dulu cicilannya nih. Misalnya tadi kita ambil dia posisinya menunggaknya 24 bulan. Dia nyicilnya, saya mau nyicil 6 bulan saja deh, 6 kali cicilan. Dia lakukan pembayaran. Cicilan pertama sudah dibayarkan sama pesertanya, lalu ternyata pada saat mau pindah ke cicilan kedua, pesertanya sakit. Kalau peserta sakit, otomatis kartunya belum aktif nih, Mas Andri. Nah, gimana kalau saya mau aktifkan? Bisa. Bisa. Di aplikasi mobile JKN-nya, kalau lewat aplikasi mobile JKN bisa langsung dia klik untuk pelunasan. Langsung pembayaran. Betul, langsung pembayaran. Ya, lunasi langsung bisa di hari yang sama, kartunya langsung aktif. Tapi kalau selama periode cicilan, mohon maaf nih, Mas Andri, yang namanya juga cicilan ya, fasilitasnya belum bisa kami berikan. Jadi posisi kartunya juga belum aktif. Kalau mengalami kondisi yang tadi disebutkan, bisa langsung mempercepat pelunasan pembayaran tunggakan bertahap ya, Bu? Betul, Mas Andri. Nggak harus nunggu, bulan depan lagi gitu, nggak bisa. Karena sakit langsung. Kan nggak boleh ditunggu, Mas Andri. Kalau sakit ada jadwalnya sih ya bisa diperhitungkan ya. Betul. Dan ini bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN. Betul, lewat aplikasi mobile JKN. Itu ada fiturnya nanti, Mas Andri. Langsung di aplikasi pelunasan JKN. Pelunasan pembayaran tunggakan bertahap. Betul. Nah, kalau bagaimana jika di tengah proses pembayaran tunggakan bertahap ini ada yang kelewat nih, Bu, pembayaran cicilannya? Nah, ini dia. Yang paling utama itu adalah seperti ini. Kita buat simulasi ya, Mas Andri ya. Kalau misalnya saya punya tunggakan bulan ini, di bulan Agustus saya daftar nih untuk mencicil. Setelah saya daftar, idealnya saya bayar nih cicilan pertamanya. Tapi ternyata saya terlewat. Baru saya ingat di bulan September. Karena sudah pindah bulan, otomatis by sistemnya kami itu akan diakumulasi lagi sebesar tunggakan iuran tadi. Jadi si pesertanya harus melakukan pendaftaran kembali untuk mencicil, karena kan periode perhitungannya sudah berbeda. Karena sudah ada tagihan iuran di bulan yang baru selama peserta tersebut belum 24 bulan. Tapi kalau peserta tersebut tunggakannya sudah 24 bulan, bisa tuh pesertanya langsung bayar dengan periode yang cicilan tadi. Jadi dia bayarkan
Setelah dia sudah bayar, kartunya pasti belum aktif. Oke. Nanti di bulan berikutnya dia bayar lagi kembali cicilannya. Seperti itu. Nah, itu di aplikasi mobile JKN-nya sebenarnya nanti ada simulasi, Mas Andre. Oh, diberikan simulasi terlebih dahulu. Di aplikasi mobile JKN itu ada simulasi yang diberikan. Oke, berarti memang kalau yang belum di bulan 24 ya Bu ya? Belum 24 maksimal, bulan ya. maksimal, ini bakal diakumulasi lagi. Betul. Oke. Akan berubah. Akan berubah ya. Jadi ya sekali lagi jangan sampai terlewat itu aja sih, biar nggak repot nantinya. Betul Mas Andre. Nah, apakah kalau Andri nih Bu, akan dikenakan bunga ketika ikut program pembayaran tunggakan bertahap? Nah nggak ini ada tuh. Kan biasanya kalau yang namanya tadi sama aja kayak cicilan, kan ada. Biasanya cicilan ada bunganya ada ya Bu. Bunga ya kalau kita terlewat ya. Kalau di program rehab ini program rehab seperti halnya pada saat mendaftar BPJS Kesehatan untuk sebagai peserta pertama kali ataupun mau posisi cicilan ataupun mau perubahan vaskes, itu tidak ada biaya administrasi sama sekali. Daftar aja gitu. Daftar aja, tidak ada biayanya. Dan tidak ada juga bunga karena saya terlambat bayar, akhirnya saya akan dikenakan bunga, tidak ada bunga. Bunga itu di istilah BPJS Kesehatan tidak ada, hanya ada denda ketika saya terlambat bayar, denda rawat inap. Itu pun posisinya rawat inap. Hanya diberlakukan pada saat saya rawat inap, hanya dikenakan denda. Denda ini sebenarnya harapannya pemerintah dan kami sebagai pelaku di BPJS Kesehatan, harapannya supaya pesertanya nggak nunggak, supaya jangan terlewat. Wah, nanti itu. Ini lagi gede gitu ya bayarnya, jadi harus bayar tepat waktu. Betul, atau Mas sebelumnya. Andre. Seperti itu. Jadi tidak ada bunga. Tidak ada bunga di program rehab ini. Tidak ada bunga di program 100% rehab. tidak ada. 100% Mas Andri. Wow, ini apa ya? Bisa jadi jawaban dari orang-orang yang mungkin mau bayar tapi tunggakannya sudah membengkak. Iya. Dan sangat mudah untuk diakses ya Bu. Sangat bisa mudah Mas Andri. Lewat aplikasi mobile JKN atau datang ke kantor cabang kami. Datang langsung bisa atau bisa melalui yang 165. Betul ya, Bu. Mas Andri. Dari banyaknya fitur tadi Handetolan diberikan banyak kemudahan. Masa iya sih gitu ya, masih nggak ada waktu gitu. Iya. Dan paling enak sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi mobile JKN Mas Andri, karena di situ di fitur aplikasi mobile JKN ada namanya tulisannya rehab. Sudah pasti di halaman paling depannya itu ada tulisannya rehab. Jadi teman-teman peserta kami bisa ngeklik di situ. Kalau kita punya tunggakan, dia akan bisa dilanjutkan prosesnya. Tapi kalau kita nggak punya tunggakan, kita cuma bisa ngeklik aja tuh Mas Andre, nggak bisa akan ada proses tidak akan ada proses ke tahapan berikutnya. Tapi kalau saya punya tunggakan iuran, ada proses selanjutnya. Kalau saya klik di aplikasi mobile JKN untuk ngikut cicilan pembayaran secara bertahap, ada simulasi berapa besaran biaya yang saya akan dikenakan setiap bulan. Oh, baik. Dia akan terlihat. Misal nih kalau kita 24 bulan, saya punya tunggakannya untuk kelas 3. Kalau saya mau nyicil 12 bulan, ternyata cuma sekian nih. Saya masih punya sisa uang, boleh nggak ya saya ubah menjadi, saya nyicilnya nggak jadi 12 bulan, tapi saya mau bikin 10 bulan misalnya. Boleh itu berkali-kali dilakukan simulasi. Semua itu nanti akan di-email ke kita. Nominal yang sesuai. Yang kita inginkan. Ini nggak dituntut untuk harus sekian ya Bu. Kemudahannya itu ya udah gimana kebutuhannya sesuai berapa dengan kondisi keuangan peserta Mas Andri. Jadi dibalikin ke kitanya. Ya udah sanggupnya berapa gitu. Silahkan dilakukan, klik lihat simulasinya di aplikasi mobile JKN itu, dan pasti simulasi tersebut akan dikirimkan melalui email kita yang terkoneksi dengan handphone aplikasi mobile JKN itu Mas Andri. Baik. Dan sekali lagi itu tadi yang paling luar biasanya nggak ada ini Bu ya. Nggak ada bunga ya. Betul. Itu dia Handetolan. Nah, manfaat yang kalau Andri ikut di program ini Bu, apakah manfaat saya mengikuti program pembayaran tunggakan bertahap ini? Manfaatnya nih untuk peserta seperti apa? Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara paripurna ya Mas Andre ya, kalau secara peserta yang masih punya tunggakan iuran, segmennya dia segmen peserta mandiri,
itu bisa memberikan keringanan kepada saya selaku peserta. Karena kan memang kembali lagi kita tidak tahu sakit itu kapan datangnya, sehingga kita bisa melakukan cicilan untuk menjaga-jaga nih supaya jangan sampai pada saat saya butuh kartu saya posisinya non-aktif karena iuran, sehingga saya melakukan cicilan rehab. Tapi kalau secara universalnya, kebetulan saya alhamdulillah banget tinggal di Kabupaten Tangerang dan Pemda Kabupaten Tangerang itu sudah UHC Mas Andri. Oh iya, betul. Jadi sudah mengcover seluruh penduduknya asal penduduknya bersedia didaftarkan di kelas 3. Nah, alhamdulillahnya Pemda Kabupaten Tangerang ini juga mereka tidak mengkotak-kotakan bahwa harus yang peserta kelas 3 yang nggak punya tunggakan. Mereka boleh walaupun punya tunggakan iuran sebelumnya lalu beralih ke peserta yang dijamin pemerintah daerah, tapi kan tunggakan iurannya kemarin itu masih tetap menjadi tanggung jawab saya sebagai individu saya. Nah, boleh nggak saya lakukan pembayaran secara bertahap? Itu boleh banget, dan itu sangat-sangat saya sarankan selaku pelaku BPJS Kesehatan ya, karena kita sudah tinggal di kebetulan di pemerintah daerahnya sangat luar biasa. Betul. Mau memberikan fasilitas kepada warganya, salah menjamin satu yang terbanyak ya Bu ya? Betul, kita itu sudah 100% tercover warga penduduknya Kabupaten Tangerang. Kalau yang kurang-kurang itu pasti karena memang NIK-nya belum aktif, masalah belum admin duk ya Bu ya? Betul, administrasi. Nah, kembali lagi salah satu dukungan saya sebagai warga Kabupaten Tangerang adalah saya harus mau mendaftarkan diri saya di program rehab meskipun saya kondisinya saat ini sudah dijamin oleh pemerintah daerah. Karena dengan kondisi saya mendaftarkan sebagai peserta yang membayarkan iuran cicilannya waktu dulu sebagai peserta individu nih, peserta mandiri yang sekarang sudah kejamin oleh pemerintah daerah. Saya membantu sangat-sangat luar biasa ke pemerintah daerah. Karena di perhitungannya BPJS Kesehatan ada hitungan tingkat keaktifan peserta. Tingkat keaktifan peserta itu salah satu syarat untuk UHC-nya non cut off. Ini Pemda Kabupaten Tangerang luar biasa nih Mas Andre. Sudah UHC dan posisinya non cut off juga. Jadi istilah non cut off ini mumpung ya sekalian Mas Andre. Boleh. Non cut off ini kalau saya sakit hari ini didaftarkan langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan. Luar biasa kan Pemda Kabupaten Tangerang? Tanpa harus menunggu waktu. Tanpa harus menunggu. Dan langsung tercover ya Bu ya? Langsung tercover. Dan meskipun tadi saya punya tunggakan, itu bisa. Bisa langsung tercover. Pokoknya bakal langsung di cover. Langsung dijamin di kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 untuk di pelayanan sudah rumah sakit. 100% Sudah ya, 100% Mas Andri. Ini jujur Andri baru tahu. Tapi kalau dari UHC-nya memang udah tahu. Tapi dengan berbagai fasilitas yang diberikan bersama-sama Pemkab Tangerang dan BPJS Kesehatan Cabang 3 Raksa, ini luar biasa berarti pelayanannya. Oke. Iya, betul. Apalagi dengan adanya program rehab ini ya Bu. Iya. Ini menjadi solusi sekali lagi untuk masyarakat yang mungkin ada niatan pengen bayar walaupun mungkin sebelumnya sudah daftar dan belum bayar dan mendapatkan bengkak ya Bu ya, pembayarannya. Betul. Ini bisa mengikuti program rehab ini ya. Iya. Dan daftarnya gampang, bisa di aplikasi datang langsung, telepon dan juga mau nominalnya berapa diserahkan juga ya udah bisa berapa, disesuaikan ya. Tinggal disesuaikan aja, kayaknya masih ada dana lebih nih. Ya udah deh mau sekian bulan aja itu bisa banget ya Bu ya. Bisa banget Mas Andri. Dan nantinya Bu kalau misalnya ada pendengar kita nih warga Kabupaten Tangerang khususnya yang pengen daftar program rehab, tapi mungkin ada beberapa problem di BPJS-nya. Ini kalau langsung datang gitu, langsung ke call center-nya atau seperti apa? Kalau langsung datang ke kantor cabang kami, kebetulan di kami juga ada teman-teman pegawai kami, ada supervisornya, ada petugas-petugas yang bisa membantu langsung, bahkan teman-teman security kami bisa membantu mengarahkan untuk cara penggunaan pendaftaran lewat aplikasi mobile JKN. Seperti itu. Jadi kan kadang-kadang juga ya? Saya ini punya nih aplikasi mobile JKN tapi nggak punya paket kuota, kebetulan lagi di samping BPJS Kesehatan, bisa kali datang. Boleh kalau nanti kita kasih ada fasilitas untuk
pakai wifi-nya kami. Tapi jangan buat main game ya. Ya betul. Ini kan untuk mempermudah kepada peserta. Gitu. Bu, boleh nggak kasih informasi sekali lagi tentang simulasi pembayaran rehab deh? Ini kayaknya ada yang nanya soalnya masih belum terlalu paham katanya nih Bu. Simulasi pembayaran rehab nih Bu. Ya, jadi gini, kalau saya kasih simulasi yang di aplikasi mobile JKN. Boleh, ya, silakan. itu yang paling sering karena nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi nanti buka aplikasi mobile JKN kita, ada fitur namanya rehab, itu gede banget dan udah dikasih warna-warni love gitu Mas. Jadi biar langsung kelihatan ini ternyata untuk posisi rehab. Nanti kita tinggal klik di data tersebut, kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau saya nggak punya tunggakan, dia nggak akan kebaca, prosesnya nggak bisa berlanjut. Lalu nanti setelah sudah muncul datanya, kita akan dikonfirmasi ada berapa orang anggota keluarga kita. Jadi itu udah langsung satu paket ya Mas Andri, satu orang aja yang daftar udah untuk langsung satu keluarga ketika semuanya dia adalah peserta mandiri. Kemudian nanti akan ditunjukkan, misalnya saya akan memilih 3 bulan, nanti dikasih lihat simulasinya berapa jumlahnya setiap bulan, setiap tahapan cicilan, dikasih periodenya teman-teman bayar. Pada saat saya daftar di bulan Agustus, cicilan pertama harus saya bayar di bulan Agustus. Cicilan berikutnya saat sudah pindah bulan. Baik. Nah, simulasi ini tadi akan kirim notifnya di email kita. Di email kita bisa kita lihat kembali kalau misalnya angkanya sudah sesuai, kita balik lagi ke aplikasi mobile JKN tadi. Terus tinggal kita klik perintah selanjutnya adalah apakah Anda sudah setuju dengan angka besaran ini? Tinggal kita klik centang oke. Sudah selesai Mas Andri. Sudah langsung. Prosesnya gampang banget. Oke. Itu semudah itu ya. Semudah itu. Tahapannya nggak panjang kok Mas Andri. Malah lebih mudah daripada kita daftar di e-commerce ya Bu. Iya. Kalau mau belanja kayaknya bisa banget dulu gitu. banyak-banyak. Ya, kayak ngeklik mau ngasihkan baju barang yang mau masukin ke keranjang aja. Iya semudah itu. Sepanjang itu. Luar biasa, ini Pak Widodo dari Cisoka. Semoga bisa langsung langsung dipraktekkan gitu. Dan langsung download dulu aplikasi mobile JKN-nya kalau belum ada. Kalau yang sudah punya jangan lupa untuk diupdate. Tapi kalau mobile JKN sih aplikasinya luar biasa. Kalau belum update dia nggak bakal masuk. Betul. Harus update dulu. Benar ya Bu ya? Benar. Ini untuk masyarakat biar dapat informasi yang terbaru dan juga mungkin program-program yang terbaru dari BPJS Kesehatan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Ini keren banget. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya tentang program-program BPJS Kesehatan. Baik. Nah, saya boleh nitip satu pesan nggak Mas Andri? Silakan Ibu. Teman-teman kami peserta BPJS Kesehatan. Satu terkait dengan iuran. Teman-teman kalau misalnya terlewat bayar iuran, nggak usah ngaku ke e-commerce atau ke perbankan atau misalnya teman-teman pada saat bayar di Indomaret, Alfamart, gak usah ngaku bahwa saya punya tunggakan. Cukup bilang saya akan membayar iuran BPJS Kesehatan saya bulan ini. Karena angka tersebut sudah mengakumulasi tunggakan-tunggakan iuran kita yang terlewat di bulan lalu. Oke, baik. Jadi angkanya sudah pasti menjumlahkan dan sudah pasti untuk seluruh anggota keluarga. Jangan teman-teman bayar, misalnya saya sama Mas Andre satu kartu keluarga nih, saya bayar, Mas Andre bayar. Nanti kebacanya kita berbayar berdua. Iurannya akan hilang? Tidak. Karena otomatis untuk iuran kita di bulan depan. Oh, terakumulasi ke sudah bulan terakumulasi depan. bulan depan. Oke, baik. Seperti itu Mas Andri. Tetap sehat ya buat teman-teman. Betul, tetap sehat dan jangan lupa untuk bayar iuran. Itu yang terpenting. Dan belum mendaftar ke BPJS Kesehatan, silakan daftar. Ya, daftar baik lewat aplikasi, datang langsung atau 165 lewat call center. Ibu Tanti, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Salam untuk rekan-rekan yang ada di kantor ya. Dan nanti kita bisa berjumpa kembali di program lainnya bersama BPJS Kesehatan tentunya. Itu dia Handetelan bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Ibu Farid Multianti. Beliau ini sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Cabang Tiga Raksa. Andri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.